3 zona wajib di rumah yang seharusnya beres sebelum tidur. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bu, dengar baik-baik ya. Kalau pagi hari terasa lebih ribut dari grup WhatsApp keluarga besar, bisa jadi masalahnya bukan di anak, bukan di suami, tapi di rumah yang menyerah duluan semalam. Judul video ini bukan drama lebay, karena 3 zona rumah yang tidak beres sebelum tidur itu diam-diam mencuri energi, bikin bangun pagi langsung defensif, padahal baru buka mata. Ini bukan soal rajin atau malas, ini soal bertahan hidup sebagai ibu rumah tangga di zaman serba cepat, serba capek, tapi dituntut selalu waras dan senyum. Sekarang ini, beban ibu rumah tangga makin berat. Bukan cuma urusan fisik, tapi juga mental. Dan ini bukan kataku doang. Media nasional pernah membahas tentang mental load ibu rumah tangga yang terus meningkat karena urusan domestik yang tidak pernah selesai. Apalagi sejak pola hidup serba di rumah, makin terasa. Jadi kalau kamu ngerasa capek tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu akumulasi dari piring semalam, cucian yang melotot, dan ruang yang belum damai. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat isi ulang emosi. Dan kalau dari malam saja sudah bocor, pagi tinggal nunggu meledak. Makanya pembahasan ini penting banget, karena kita tidak sedang belajar jadi ibu sempurna. Kita cuma lagi cari cara biar hidup sedikit lebih tenang. Kita akan ngobrol soal 3 zona rumah yang kalau dibereskan sebelum tidur, efeknya bisa lebih ampuh dari motivasi 1000 kata. Ini bukan teori mahal, bukan tips so estetik, tapi logika emak-emak yang ingin bangun pagi tanpa drama, tanpa suara hati yang langsung ngomel sebelum kopi jadi. Zona pertama itu dapur. Tempat segala drama dimulai dari wajan sampai perasaan. Karena dapur bukan cuma soal masak, tapi soal mood. Kalau malam dapur masih penuh piring kotor, pagi itu rasanya kayak bangun disambut mantan yang belum move on. Kita belum sikat gigi, tapi hati sudah kesal duluan. Aku dulu sering sok tegar bilang besok aja deh, padahal besoknya malah makin numpuk. Piring semalam ketemu piring pagi, jadilah reuni nasional peralatan makan. Dan ujung-ujungnya kita cuci sambil ngomel sendiri. Padahal yang bikin capek bukan cucinya, tapi perasaan bersalah karena menunda. Di dapur itu yang penting bukan kinclong, tapi beres versi logis. Piring sudah dicuci, kompor tidak penuh cipratan minyak, meja tidak penuh barang random. Contohnya simple banget. Sebelum tidur, aku biasain lap meja walau cuma 1 menit, cuci piring sampai habis walau sambil ngantuk. Karena besok pagi aku pengen bikin kopi bukan bikin emosi. Dan ternyata efeknya nyata. Masuk dapur pagi hari tuh kayak masuk tempat yang ramah, bukan tempat yang menghakimi hidup kita. Banyak emak-emak mikir, dapur kan bakal kotor lagi. Ngapain dirapihin malam-malam? Padahal justru karena bakal dipakai lagi besok, maka dia harus siap mental dari malam. Dapur itu ibarat panggung. Kalau sudah disiapkan dari malam, paginya kita tinggal main peran sebagai ibu yang kalem, bukan sebagai emak yang bangun langsung jadi galak. Aku ngerasain banget bedanya. Dulu pagi teriak dulu baru bikin teh, sekarang bikin teh dulu baru bisa senyum dikit. Zona kedua itu ruang keluarga atau ruang tamu, tempat segala benda dan emosi numpuk jadi satu. Di situ ada mainan anak, tas belanja, jaket suami, kabel charger, botol minum, dan kadang perasaan yang belum sempat dibereskan. Kalau malam ruang ini masih berantakan, pagi itu rasanya kayak mulai hari dari titik paling capek. Baru buka mata sudah lihat kekacauan visual, otak langsung mikir, ini rumah apa gudang kenangan? Ruang keluarga itu penting dibereskan. Karena dia zona pertama yang kita lihat. Begitu keluar kamar, kalau rapi walau sederhana, otak langsung dapat sinyal aman. Hidup masih bisa diatur. Contoh nyatanya gini, mainan anak masuk keranjang.
tas digantung, meja kosong dari struk belanja, dan kunci yang nyasar. Tidak perlu estetik ala media sosial, yang penting mata kita tidak diserang duluan oleh kekacauan. Karena emak-emak itu gampang capek, bukan karena kerjaannya berat, tapi karena terlalu sering lihat yang bikin stres. Aku dulu suka bilang, nanti pagi aja beresin ruang tamu. Toh nggak ada tamu. Padahal tamu paling galak itu justru pikiran kita sendiri. Pagi-pagi lihat ruang berantakan, langsung muncul suara dalam kepala. Kok rumah kayak kapal pecah? Kok hidup nggak pernah beres? Dan dari situ emosi naik pelan-pelan. Makanya sekarang aku biasain malam-malam muter sebentar. Ngumpulin barang yang nyasar, kayak petugas keamanan yang lagi patroli ketertiban rumah tangga. Zona ketiga itu kamar tidur. Tempat kita harusnya istirahat, bukan mikir daftar pekerjaan. Tapi seringnya kamar malah jadi gudang perasaan dan pakaian. Ada baju di kursi, ada tas di lantai, ada selimut kusut, dan meja penuh barang kecil yang entah fungsinya apa. Kalau kamar masih berantakan, badan boleh rebahan, tapi pikiran tetap lari. Keliling rumah, tidur jadi setengah-setengah, bangun juga setengah-setengah waras. Kamar itu harus jadi tempat paling tenang di rumah, bukan tempat kita negosiasi sama diri sendiri. Contoh logisnya gini, sebelum tidur, aku biasain rapihin kasur, lipat baju di kursi, buang sampah kecil di meja, bukan buat gaya, tapi supaya otak bisa bilang, hari ini sudah selesai, kamu boleh istirahat. Dan beneran terasa bedanya, tidur lebih nyenyak, bangun lebih ringan, tidak langsung mikir cucian sebelum buka mata. Aku pernah ngerasain tidur di kamar yang rapi itu, kayak tidur di hotel, padahal spray sama, kasur sama, rumah sama. Yang beda cuma kita mau usaha dikit di malam hari. Dan ternyata usaha kecil itu balasannya besar di pagi hari. Karena kamar yang rapi bikin hati lebih adem. Dan emak-emak yang hatinya adem itu jarang meledak tanpa sebab. Walau kadang masih pengen ngeluh. Tapi setidaknya tidak langsung pengen kabur dari rumah sendiri. Jadi sebelum kita tutup obrolan ini, coba tarik napas sebentar dan lihat rumah kita bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin dari isi kepala dan hati kita sendiri. Kalau dapur, ruang keluarga, dan kamar tidur bisa kita rapikan pelan-pelan tiap malam, itu artinya kita sedang bilang ke diri sendiri bahwa hidup kita layak dimulai dengan versi yang lebih tenang besok pagi. Emak-emak itu luar biasa, bisa mikir 1000 hal sambil ngelap meja. Dan itu bukan lemah, itu superpower yang sering lupa diakui. Kadang kita ketawa pahit karena ngerasa hidup isinya cuma piring dan cucian. Padahal di balik itu, ada perempuan kuat yang lagi ngatur satu kerajaan kecil bernama rumah. Kita boleh capek, boleh ngeluh, boleh drama dikit di dapur sambil nyuci piring. Tapi jangan lupa bahwa tiap malam yang kita bereskan itu bukan cuma rumah, tapi juga hati yang lagi kita susun ulang. Ibaratnya ini bukan acara bersih-bersih, tapi ritual penyelamatan kewarasan. Dan besok pagi, waktu kita bangun dan lihat 3 zona itu sudah lebih tertib, semoga ada senyum kecil yang muncul walau mata masih setengah watt. Dari situ, kita bisa mulai hari dengan energi baru. Bukan karena rumah sempurna, tapi karena kita memilih buat tetap bergerak dan menjaga diri sendiri lewat hal-hal sederhana. Emak-emak itu bukan cuma kuat, tapi juga pantas hidup dengan versi hari yang lebih ringan dan penuh harapan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.